Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita pada pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pembelajaran kita tidak seperti biasa, tetapi pembelajaran saat ini adalah melalui pembelajaran daring online, yakni belajar di rumah. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anakku sekalian. Baik, kembali Bapak sampaikan untuk konfirmasi kehadiran pada aplikasi pembelajaran online kita, yakni aplikasi e-learning. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah berbicara tentang hukum bacaan mad silah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih bagusnya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian hukum mad silah. Nah, kemudian yang kedua adalah menunjukkan contoh hukum mad silah. Dan yang ketiga adalah menerapkan hukum mad silah dalam Quran surah Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, dan surah pilihan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita masuk pada materi kita. Tolong disimak baik-baik, yakni pengertian mad silah. Nah, di sini disajikan pengertiannya. Menurut bahasa, mad berarti panjang, sedangkan silah berarti hubungan. Nah, sedangkan menurut istilah, mad silah ialah mad yang terjadi karena adanya hak dhamir, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, ini adalah pengertian mad silah ya. Kemudian mad silah itu tidak akan terjadi apabila, jadi yang tidak termasuk pada mad silah apabila ada beberapa hal ini. Nah, yang pertama, huruf sebelum hak dhamir berharakat sukun. Nah, huruf hak dhamir sebelum hak dhamir berharakat sukun. Nah, kalian bisa lihat ini hak dhamir ya. Sebelumnya ada harakat sukun atau mati. Kemudian ini juga ada. Jadi dia tidak terkena atau tidak dibaca sebagai mad silah. Nah, kemudian yang kedua, huruf sebelum hak dhamir memiliki tanda mad. Sebelum hak dhamir ada tanda mad ya. Nah, di sini tanda mad apa saja? Ada 3, yaitu alif, waw, sukun, dan ya sukun. Nah, di sini ada ya sukun ya. Ya sukun, di sebelahnya sini ada hak dhamir. Jadi sebelum hak dhamir ada huruf tanda mad, maka ini tidak termasuk mad silah. Kemudian iyahu, iya, ya-nya ada alifnya panjang, dan ini juga merupakan tanda mad. Jadi dia tidak termasuk daripada mad silah. Baik, kemudian yang ketiga, huruf setelah hak dhamir sukun atau tasydid ya. Jadi setelah hak dhamirnya ada huruf yang bertasydid. Contoh di sini adalah yang bertasydidnya lahur rahmanu. Jadi setelahnya itu ada tasydid, yaitu pada huruf ra, maka ini bukan disebut sebagai mad silah sekalipun ada hak dhamir. Nah, kemudian yang keempat adalah mewakafkan bacaan pada hak dhamir. Nah, jadi kalau ada bacaan wakaf dan di situ ada hak dhamir, maka dia tidak termasuk daripada mad silah.
Misal di sini adalah bacaan mithqala dzarratin khairan yarah, maka dia tidak dibaca matsilah, ya, tidak dipanjangkan, ya, karena dia adalah bacaan waqaf atau pada akhir kalimat. Nah, anak-anakku sekalian, bisa dipahami ya untuk terjadinya matsilah. Nah, ini adalah 4 hal yang manakala ada 4 ini, maka di sini tidak terjadi bacaan daripada hukum matsilah. Sekalian, kita lanjut, yaitu kepada pembagian matsilah. Nah, matsilah ini terdiri dari 2, ya. Ada 2 macam. Apa yang pertama? Yang pertama namanya matsilah qasirah. Apa maksudnya? Nah, kalian bisa melihat pada tayangan ini secara lughawi, lughah itu artinya bahasa juga, ya. Qasirah artinya hubungan. Nah, sedangkan qasirah di sini juga memiliki arti secara bahasa, artinya pendek. Nah, matsilah qasirah di sini bisa kita artikan secara istilah, yaitu mat yang terjadi apabila setelah hak dhamir sebagai kata ganti terdapat huruf selain hamzah. Jadi harus selain hamzah, dan biasanya mat ini dilambangkan dengan baris fathah tegak atau dhammah terbalik pada huruf hak dhamir. Maka panjang bacanya di sini untuk matsilah qasirah adalah 2 harakat atau 1 alif. Nah, kemudian yang kedua, matsilahnya adalah matsilah tawilah. Apa pengertiannya? Nah, secara bahasa tawilah artinya panjang. Sedangkan secara istilah atau secara makna yang lebih luas, yaitu mat yang diiringi oleh huruf alif atau hamzah, ya. Di depannya ada huruf alif atau hamzah sesudah hak dhamir, maka panjang bacaannya adalah dibaca 5 harakat atau 2,5 alif, bisa juga adalah 6 harakat atau 3 alif. Nah, ini adalah pengertian serta pembagian-pembagian daripada matsilah. Oke, sekarang kita ke contoh, ya. Kita ke contoh. Nah, di sini contoh hukum bacaan matsilah. Yang pertama dulu. Nah, di sini ada 3 contoh matsilah qasirah. Di mana yang terdapat matsilah, di sini ada garis merah, ya. Garis di bawah warna merah. Nah, di sini adalah contoh matsilah qasirah. Nih, dhamir ha harakatnya adalah seperti dhammah terbalik, ya. Dhammah terbalik atau dhammahnya seperti angka 6. Maka dibaca 2 harakat. Contoh di sini adalah wala ya'uduhu wala ya'uduhu. Jangan juga yang terlalu panjang. Nah, kemudian pada contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua juga sama cirinya seperti yang di atas, ya. Bedanya dia di atas tadi adalah dhamirnya bentuknya bulat, sedangkan di sinilah nyambung, ya. Contoh bacaannya juga sama seperti yang di atas, 2 harakat. Ati'ullaha wa rasulahu. Jadi ada bacaan yang panjangnya 2 harakat, yaitu pada matsilah qasirah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini tadi letaknya yang 1 pada dan 2, contoh 1 dan 2 adalah yang berada di akhir, ya. Nah, sekarang ini kita contohnya yang ada di tengah-tengah kalimat. Maka dia panjangnya juga sama, adalah sepanjang 2 harakat. Contoh bacaannya adalah wa ayyada bi nasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Nah, jadi 2 harakat contohnya, ya, untuk membaca matsilah qasirah. Bisa dipahami, ya, untuk matsilah qasirah. Nah, selanjutnya yaitu contoh pada matsilah tawilah, ya, yang dhamirnya berhadapan dengan huruf alif atau hamzah. Di sini bacaannya adalah panjang 5 sampai 6 harakat. Nah, pada garis merah itu adalah yang
merupakan hukum bacaan matsilah tawilah. Baik, Bapak bacakan. Ilmihi illa bima syaa. Panjang adalah sepanjang 6 harakat. Nah, kemudian pada contoh yang kedua juga sama seperti yang di atas ya. Jangan terlalu terlena dengan panjang. Misalnya kayak contoh yang kedua, min dunihi awliya. Itu kepanjangan. Jadi dihitung saja kira-kira sepanjang 6 harakat ya. Kemudian contoh yang ketiga, yang terakhir pada contoh matsilah tawilah adalah falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Nah, ini contoh ya, contoh daripada matsilah tawilah. Baik anak-anakku sekalian, dari kedua pembagian matsilah tadi dan beserta contohnya, mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa dipraktekkan nanti ketika membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan berkat daripada kita belajar ilmu tajwid, seperti tujuan kita belajar ilmu tajwid itu adalah sautul lisani anil khata'i fi qiraati kitabillah, yakni menjaga lisan kita dari kesalahan dalam membaca kitab Allah atau Al-Quranul Karim. Baik anak-anakku sekalian, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yakni matsilah disebut dengan mat yang berhubungan ya. Berhubungan di sini artinya di antara potongan ayat, potongan kata yang satu dalam satu kalimat berhubungan pada kata yang berikutnya. Kemudian pembagiannya ada dua, yaitu matsilah qasirah dan juga matsilah tawilah. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.